Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Hedian Abiu dengan NPM 2303050019. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya tentang Hmm, eh, oke. Nah, saya akan memaparkan hasil kerja saya tentang pentingnya penguasaan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran sendiri yaitu merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh guru karena hal ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan proses belajar. Nah, berikut adalah beberapa penguasaan strategi belajar yang menyebabkan strategi belajar itu penting. Yang pertama ada alasan. Yang pertama ada alasan. Alasan strategi belajar itu penting, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran yang tepat memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tanpa strategi yang baik, pembelajaran bisa menjadi monoton dan sulit em, dipahami oleh siswa, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai dengan optimal. Dan yang kedua, ada pengakomodasi beragam gaya belajar. Nah, setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditory, atau kinestetik. Dengan penguasaan berbagai strategi pembelajaran, guru dapat menyesuaikan metode yang digunakan sehingga lebih inklusif dan mampu memenuhi kebutuhan semua siswa. Nah, misalnya kebutuhan semua siswa, misalnya dengan menggunakan metode diskusi, simulasi, atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, guru dapat melibatkan siswa yang memiliki berbagai kecenderungan belajar yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa. Nah, strategi yang baik dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dan dalam proses eh, terlibat dalam proses pembelajaran. Penggunaan metode yang bervariasi seperti permainan edukatif, diskusi kelompok atau studi kasus dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Nah, hal ini pada gilirannya meningkatkan partisipasi aktif siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Dan yang selanjutnya ada membantu pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, penguasaan strategi pembelajaran eh, memungkinkan memungkinkan guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang terstruktur dengan jelas sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Guru dapat memilih strategi yang paling efektif untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Misalnya nih, nah, untuk tujuan pembelajaran kritis, guru dapat memilih metode diskusi atau debat, sedangkan untuk tujuan pembelajaran yang praktis, metode simulasi atau praktik langsung mungkin bisa digunakan atau mungkin lebih tepat. Yang selanjutnya yaitu mengatasi tantangan kelas. Dalam kenyataan di kelas, guru seringkali
hadapkan pada berbagai tantangan seperti perbedaan kemampuan, minat, latar belakang siswa. Nah, dengan menguasai berbagai strategi pembelajaran, guru dapat lebih fleksibel. Misalnya, jika siswa tampak kesulitan memahami materi melalui ceramah, guru bisa beralih ke metode demonstrasi atau visualisasi untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan. Nah, selanjutnya ada mendukung pengembangan keterampilan. Nah, di era modern, keterampilan seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi sangat penting. Dengan strategi pembelajaran yang tepat, guru dapat mendesain kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan-keterampilan tersebut. Misalnya, menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, ini dapat mendorong siswa untuk bekerja sama, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Dengan strategi yang jelas, guru dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan lebih efektif. Guru dapat merencanakan aktivitas yang sesuai dengan waktu yang tersedia, sehingga materi yang disampaikan dapat terserap dengan baik oleh siswa tanpa membuang-buang waktu. Jadi, penguasaan strategi pembelajaran adalah hal yang sangat penting bagi guru karena berpengaruh langsung pada kualitas pembelajaran, keterlibatan siswa, dan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, guru yang mampu menguasai dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat akan lebih berhasil dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif, yang memotivasi siswa, dan membantu mereka mencapai potensi maksimalnya. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus menjadi fokus utama dalam pengembangan profesional guru. Nah, selanjutnya yaitu apa sih faktor utama proses pembelajaran di kelas untuk kesiapan peserta didik? Nah, kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Kesiapan peserta didik merupakan faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas karena kesiapan ini sangat mempengaruhi bagaimana siswa menerima, memproses, dan menginternalisasi informasi yang diberikan oleh guru. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya kesiapan peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, ada mempengaruhi daya serap terhadap materi. Nah, kesiapan siswa berkaitan erat dengan seberapa efektif mereka dapat menyerap materi yang diajarkan. Ketika peserta didik siap secara fisik, secara mental, dan emosional, mereka akan lebih fokus dan terbuka terhadap pembelajaran. Nah, kesiapan ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah memahami konsep-konsep yang disampaikan oleh guru, baik melalui baik melalui kegiatan diskusi, presentasi, maupun latihan mandiri. Yang selanjutnya ada meningkatkan motivasi dan minat belajar. Nah, kesiapan peserta didik juga mencakup kesiapan mental dan emosional yang berkaitan dengan motivasi dan minat mereka dalam proses pembelajaran. Siswa yang datang ke kelas dengan kesiapan mental yang baik biasanya memiliki rasa yang ingin tahu. Rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Nah, dan semangat untuk belajar. Hal ini sangat penting karena motivasi dan minat merupakan pendorong utama dalam proses pembelajaran. Ketika siswa memiliki motivasi yang sangat sangat tinggi, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi, mengajukan pertanyaan dan mengeksplorasi materi lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya ada mengurangi hambatan dalam pembelajaran.
Kesiapan peserta didik dapat mengurangi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama proses pembelajaran, seperti kurangnya perhatian, kebosanan, atau kesulitan dalam memahami materi. Ketika siswa sudah siap belajar, mereka akan lebih mudah mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin muncul, seperti materi yang sulit atau aktivitas pembelajaran yang memerlukan keterlibatan aktif. Nah, sebaliknya, siswa yang tidak siap seringkali kesulitan untuk fokus dan mengikuti alur pembelajaran, sehingga cenderung tertinggal oleh teman-temannya. Nah, selanjutnya yaitu mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis. Kesiapan belajar mencakup kesiapan untuk berpikir, menganalisis, dan memecahkan masalah. Saat siswa siap belajar, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam proses berpikir kritis dan analisis. Mereka tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif dalam mengevaluasi, menghubungkan konsep, dan menyampaikan pendapat. Nah, hal ini sangat penting dalam pembelajaran modern saat ini, yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang selanjutnya yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Nah, kesiapan peserta didik juga berpengaruh pada dinamika kelas secara keseluruhan. Ketika sebagian besar siswa siap untuk belajar, suasana kelas menjadi lebih positif, dinamis, dan kondusif. Nah, begitupun sebaliknya. Jika banyak siswa yang tidak siap, kelas bisa menjadi kurang teratur dan sulit untuk dikelola, sehingga menghambat proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ada mengoptimalkan penggunaan waktu pembelajaran. Setiap siswa siap belajar, waktu yang dihabiskan di kelas dapat digunakan dengan lebih efektif dan efisien. Guru tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengulang materi atau melakukan kegiatan tambahan hanya untuk menarik perhatian siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran bisa lebih fokus pada pencapaian tujuan pendidikan dan penyelesaian materi secara rencana. Yang selanjutnya ada kesiapan sebagai bagian dari tanggung jawab. Nah, kesiapan belajar juga merupakan bagian dari tanggung jawab siswa terhadap proses pendidikan mereka sendiri. Ini mencakup hal-hal seperti datang ke kelas tepat waktu, membawa alat dan bahan yang diperlukan seperti buku, pulpen, pensil, dan lain-lain sebagainya. Dan mempersiapkan diri dengan membaca atau mempelajari materi sebelumnya. Nah, kesiapan ini menunjukkan sikap proaktif dan tanggung jawab yang penting dalam keberhasilan pembelajaran jangka panjang. Nah, jadi kesiapan peserta didik adalah faktor utama dalam proses pembelajaran di kelas karena sangat menentukan bagaimana siswa akan berinteraksi dengan materi yang diajarkan dan berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Nah, siswa yang siap belajar dan lebih mudah menerima dan mudah menerima dan memahami materi, lebih termotivasi dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas penting guru adalah membantu siswa mempersiapkan diri dengan menciptakan eh, lingkungan yang mendukung, memotivasi dan memfasilitasi kesiapan belajar siswa, baik sebelum maupun selama selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, terus selanjutnya di sini ada eh, strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, materi ini merupakan salah satu materi yang saya pelajari di kanal YouTube. Nah, nah, apa sih strategi pembelajaran atau pembelajaran berdiferensi di kelas? Pengantar pembelajaran berdiferensi.
Nah, di dalam kanal YouTube, Erliana Febriani memperkenalkan konsep pembelajaran berdiferensiasi sebagai metode pengajaran yang menyesuaikan kebutuhan individu siswa berdasarkan karakteristik, kemampuan, minat, dan gaya belajar. Nah, pembelajaran berdiferensi, nah, sorry, jadi Erliana Febriani mengatakan pembelajaran berdiferensi adalah metode pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang mereka yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan setiap peserta didik sesuai dengan karakteristik, tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Nah, di sini dia juga menjelaskan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada tiga komponen utama dari pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yaitu definisi konten, proses, dan produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari tiga komponen utama tersebut. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Nah, diferensiasi konten sendiri menyediakan berbagai materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Herlina menggunakan berbagai media sebagai bahan ajar sesuai yang disesuaikan dengan gaya belajar yang disukai oleh peserta didik. Nah, yang selanjutnya ada diferensiasi proses. Diferensiasi proses sendiri yaitu memvariasikan metode dan aktivitas pembelajaran untuk mengakomodasi beragam pendekatan belajar. Seperti contoh, melibatkan siswa dalam kegiatan seperti mengamati kerajinan kertas menggunakan flashcard, mendengarkan rekaman audio, membaca artikel, dan membuat gambar. Yang selanjutnya yaitu diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk sendiri yaitu merupakan eh, yaitu merupakan membiarkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai bentuk penilaian. Nah, metode penelitiannya sendiri yaitu siswa dapat membuat berbagai produk seperti gambar, rangkuman, dan wawancara untuk menunjukkan penguasaan mereka terhadap materi pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, eh, Herliana juga menjelaskan tentang interaksi dan aktivitas di kelas. Nah, Herlina sendiri melibatkan siswanya dalam berbagai aktivitas yang mempromosikan interaksi, partisipasi, dan pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada rutinitas pagi dan cek kondisi siswa. Nah, Herlina memulai hari dengan doa dan memeriksa kondisi siswa, mengadakan diskusi tentang perasaan mereka dan menyanyikan lagu-lagu patriotik. Dia menciptakan lingkungan kelas yang suportif dengan mengakui ketidakhadiran siswa dan mengucapkan doa untuk siswa yang sedang sakit. Nah, yang selanjutnya ada pengaturan kelas dan tujuan pembelajaran. Nah, Herlina sendiri menyusun lingkungan pembelajaran dengan membagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajar mereka dan menyediakan bahan pembelajaran yang disesuaikan. Nah, menetapkan tujuan pembelajarannya yang jelas untuk pelajaran tersebut dengan menekankan pada identifikasi ruangan di dalam rumah dan memahami fungsi-fungsinya. Yang selanjutnya ada kegiatan kelompok dan tugas. Nah, Erdina memberikan tugas yang berbeda kepada setiap kelompok seperti tugas visual, tugas pendengaran, tugas penelitian, tugas menulis, dan tugas wawancara yang disesuaikan dengan preferensi belajar mereka. Nah, menantang siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara, seperti menyelesaikan tugas visual, melakukan wawancara, dan membuat rangkuman. Jadi, seperti itulah eh, yang dijelaskan oleh Herliana Febriani.
Herlina Febriansor. Nah, jadi mungkin cukup sekian saja eh, hasil kerja saya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon jika ada kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.